Di negara ini, orang bisa punya senjata, tapi jarang ada kejahatan. Sauna tanpa busana, hal biasa. Pemandangan surgawi tiap hari. Swiss bukan cuma soal coklat dan jam mahal, tapi gaya hidup yang tenang. Dengan sisi liar yang tak pernah kamu duga. Kali ini kita akan bahas 8 fakta tentang negara Swiss. Mari disimak bersama. Satu, sejarah singkat Swiss. Jika kita membicarakan negara yang damai, netral, dan nyaris tak pernah terdengar terlibat dalam konflik besar dunia, maka Swiss adalah nama yang langsung terlintas di pikiran. Tapi di balik citranya yang tenang, tersembunyi sejarah panjang yang membentuk karakter unik bangsa ini. Mari kita menelusuri bagaimana Swiss bisa menjadi salah satu negara paling stabil, netral, dan dihormati di dunia. Awal mula Swiss bermula dari sebuah ikatan aliansi. Pada abad ke-13, 3 wilayah Huri, Schwyz, dan Unterwalden membentuk semacam perjanjian pertahanan bersama. Tujuannya sederhana, melindungi diri dari pengaruh Kekaisaran Romawi, suci yang saat itu sangat dominan di Eropa Tengah. Inilah cikal bakal Konfederasi Swiss. Meski awalnya hanya berupa aliansi kecil, seiring waktu, semakin banyak wilayah yang bergabung. Mereka bersatu bukan karena ambisi ekspansi, tetapi karena keinginan bersama untuk merdeka dan hidup damai. Pada abad ke-15, Swiss berhasil mempertahankan kemerdekaannya dari kekuasaan Habsburg setelah serangkaian pertempuran. Yang paling terkenal adalah Pertempuran Morgarten 1315 dan Pertempuran Sempok 1386, di mana pasukan petani Swiss mampu mengalahkan pasukan kekaisaran yang lebih besar dan lebih terlatih. Keberhasilan ini membuat Swiss dikenal sebagai bangsa yang tangguh. Meski berasal dari wilayah pegunungan kecil, namun Swiss bukan negara yang seragam secara budaya maupun bahasa. Hingga kini, ada 4 bahasa resmi di Swiss: Jerman, Prancis, Italia, dan Romans. Keberagaman ini bukan menjadi titik lemah, melainkan kekuatan. Swiss belajar dari awal untuk hidup berdampingan dalam perbedaan. Mereka menyusun sistem politik yang memberikan otonomi besar bagi setiap kanton semacam provinsi untuk mengatur urusan dalam negeri mereka. Kanton-kanton ini memiliki hukum, pemerintahan, bahkan kalender liburannya masing-masing. Netralitas Swiss secara resmi dimulai pada tahun 1815, ketika Kongres Wina mengakui Swiss sebagai negara netral. Artinya, Swiss tidak memihak dalam konflik internasional dan tidak ikut campur dalam urusan militer negara lain. Selama 2 perang dunia yang meluluh lantakan Eropa, Swiss tetap menjaga netralitasnya. Meskipun dikepung oleh negara-negara yang saling bertikai, Swiss berhasil bertahan tanpa terlibat langsung. Mereka menjadi tempat perlindungan bagi pengungsi, termasuk para korban Holocaust, dan menjadi lokasi diplomatik yang penting. Namun, bukan berarti netralitas itu datang tanpa kontroversi. Dalam Perang Dunia II, Swiss dituduh menutup pintu bagi banyak pengungsi Yahudi dan melakukan bisnis dengan Nazi Jerman melalui perbankan. Tuduhan ini menodai reputasi netral mereka dan hingga kini masih menjadi bahan refleksi sejarah yang dalam bagi rakyat Swiss. Setelah perang berakhir, Swiss memantapkan posisinya sebagai mediator internasional. Banyak perundingan damai dunia dilakukan di kota-kota seperti Jenewa dan Zurich. Swiss juga menjadi markas berbagai organisasi internasional, termasuk Palang Merah Internasional dan banyak badan PBB. Ini semua menunjukkan peran penting Swiss dalam menjaga stabilitas dunia meskipun mereka bukan anggota Uni Eropa atau NATO. Salah satu aspek unik dari sejarah Swiss adalah sistem demokrasi langsungnya. Rakyat Swiss punya kekuatan besar dalam menentukan arah negara lewat referendum yang bisa diadakan beberapa kali dalam setahun. Warga bisa menolak atau menerima undang-undang yang disahkan parlemen. Ini adalah cerminan dari filosofi mereka, bahwa rakyat adalah pemilik sejati negara. Seiring masuknya abad ke-21, Swiss tetap mempertahankan identitasnya. Mereka terus menyeimbangkan keterlibatan global dengan prinsip netralitas, menjaga tradisi sambil terus berinovasi. Tidak banyak negara yang bisa berdiri stabil selama ratusan tahun tanpa krisis politik besar, tapi Swiss melakukannya. Rahasianya,
Mungkin karena sejak awal mereka belajar bahwa kekuatan sejati bukan dari dominasi, tapi dari kemampuan untuk hidup bersama dalam damai, menghormati perbedaan, dan tetap teguh pada prinsip. Jadi, ketika kita melihat Swiss hari ini dengan desa-desa bersih, kota modern yang tertata, dan warga yang hidup damai, ingatlah bahwa semua itu adalah hasil dari perjuangan, sejarah panjang, perjuangan yang tak selalu keras, tapi penuh kebijaksanaan. Swiss bukan hanya negara dengan pemandangan indah, tapi juga pelajaran hidup tentang bagaimana damai bisa menjadi kekuatan. 2. Sistem pemerintahan dan demokrasi langsung di Swiss. Bayangkan, sebuah negara tanpa presiden yang super kuat, tanpa raja, tanpa pemimpin tunggal yang setiap hari tampil di televisi, berbicara panjang lebar, atau membuat keputusan mutlak. Di Swiss, semua itu tidak ada. Negara ini memiliki salah satu sistem pemerintahan paling unik di dunia, bukan karena kekuasaan terpusat, tapi justru karena kekuasaan dibagi rata. Swiss adalah simbol demokrasi langsung. Tempat rakyat benar-benar punya suara. Bukan hanya lewat pemilu 5 tahun sekali. Pemerintahan Swiss tidak dipimpin oleh satu orang. Tidak ada tokoh tunggal yang disebut presiden negara, seperti di banyak tempat lain. Yang ada adalah Dewan Federal, atau dalam bahasa aslinya, Bundesrat, yang terdiri dari 7 orang menteri, setara, mereka memimpin bersama, setara, tanpa atasan maupun bawahan. Menariknya, posisi presiden Swiss sebenarnya ada, tapi hanya bersifat seremonial. Ia hanya bertugas sebagai chairperson, memimpin pertemuan Dewan Federal, dan bergiliran setiap tahun. Tidak ada kekuasaan lebih. Tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Ia adalah simbol, bukan penguasa. Setiap anggota Dewan Federal berasal dari partai-partai berbeda, bukan satu koalisi kuat, tapi kombinasi seimbang dari berbagai suara politik. Bahkan, dalam pengambilan keputusan, mereka selalu berdiskusi bersama. Jika ada perbedaan pendapat, solusi dicari lewat musyawarah, bukan dominasi suara terbanyak. Tapi yang paling luar biasa dari Swiss, bukan cuma struktur pemimpinnya, tapi sistem demokrasi langsung yang mereka terapkan. Di negara ini, rakyat bukan cuma memilih wakil di parlemen, mereka bisa secara langsung mengusulkan perubahan undang-undang. Bahkan, mereka bisa menolak keputusan parlemen jika mayoritas warga tidak setuju. Sistem ini dikenal sebagai referendum dan inisiatif rakyat. Setiap warga negara Swiss bisa mengajukan ide untuk mengubah hukum. Syaratnya, kumpulkan 100.000 tanda tangan dalam waktu 18 bulan. Jika berhasil, pemerintah wajib menggelar pemungutan suara nasional. Artinya, rakyat memutuskan langsung tanpa perwakilan. Contohnya pernah terjadi pada isu-isu besar, larangan pembangunan menara masjid, kebijakan imigrasi, pemotongan gaji pejabat, hingga legalisasi euthanasia. Semua ditentukan oleh suara rakyat, bukan hanya politisi di atas sana. Referendum juga bisa digunakan untuk menolak hukum baru yang sudah disahkan parlemen. Hanya butuh 50.000 tanda tangan dalam waktu 100 hari untuk memaksa referendum nasional. Hal ini membuat pemerintah Swiss sangat hati-hati. Mereka tidak bisa membuat keputusan sepihak. Mereka harus mempertimbangkan opini publik secara nyata karena rakyat bisa menolak kapan saja. Dan inilah kekuatan utama demokrasi. Swiss, rakyat merasa benar-benar punya kuasa, bukan hanya sekadar ikut pemilu, lalu menunggu 5 tahun berikutnya, tapi ikut dalam setiap kebijakan besar, dari awal hingga akhir. Di negara lain, mungkin kita hanya bisa mengeluh di media sosial saat kebijakan tidak sesuai, tapi di Swiss, warga bisa mengubah undang-undang dengan pena, bukan amarah. Sistem ini tentu tidak sempurna, ada tantangan besar, seperti biaya logistik referendum yang tidak murah, atau suara minoritas yang bisa terpinggirkan. Tapi satu hal yang jelas, warga Swiss tumbuh dengan rasa tanggung jawab politik yang tinggi. Mereka sadar, suaranya bukan sekadar formalitas, tapi penentu masa depan. Keterlibatan warga juga ditunjang oleh sistem pendidikan politik sejak dini. Anak-anak sekolah diajarkan bagaimana cara kerja parlemen, cara mengajukan inisiatif, dan bagaimana menghargai perbedaan pendapat. Mereka tumbuh dalam budaya partisipasi, bukan pasrah. Pemerintah lokal, yaitu kanton dan kota, juga punya otonomi besar. Swiss terdiri dari 26 kanton, masing-masing dengan kekuasaan sendiri. Mereka bisa menetapkan pajak, hukum sipil, dan kebijakan pendidikan yang berbeda dari pusat. Bahkan beberapa kanton memiliki sistem Len Gemende, rapat terbuka di alun-alun kota, di mana warga hadir langsung
untuk memutuskan kebijakan daerah. Pemandangan warga berdiri di lapangan terbuka, mengangkat tangan untuk menyetujui atau menolak proposal. Mungkin terlihat seperti zaman kuno, tapi di Swiss, itu adalah lambang demokrasi sejati, bahwa suara rakyat benar-benar terdengar. Pemerintah Swiss pun beroperasi dalam suasana damai. Jarang ada kontroversi besar. Tidak ada kampanye yang saling menjatuhkan secara brutal. Tidak ada drama politik yang membakar emosi publik. Politik di Swiss adalah ruang diskusi, ruang perdebatan sehat, dan ruang kompromi. Sebuah mimpi yang di banyak negara hanya jadi wacana. Tapi Swiss membuktikan bahwa demokrasi bukan sekadar hak pilih, tapi juga hak untuk berpartisipasi kapan saja untuk rakyat yang sadar bahwa perubahan dimulai dari dirinya sendiri. 3. Sistem ekonomi Swiss yang super stabil dan kaya. Jika kamu pernah mendengar istilah uangnya disimpan di Swiss, maka kamu sedang menyentuh salah satu kekuatan ekonomi paling misterius dan disegani di dunia. Swiss bukan negara besar. Jumlah penduduknya tidak lebih dari Jakarta. Wilayahnya didominasi oleh pegunungan dan danau. Tapi anehnya, negara ini selalu ada di jajaran negara terkaya di dunia. Gaji rata-rata tinggi, pengangguran rendah, inflasi stabil, dan nilai mata uangnya, franc Swiss, adalah salah satu mata uang paling kuat dan paling stabil di dunia. Lalu, apa rahasianya? Ekonomi Swiss dibangun di atas pondasi kepercayaan, dan bukan hanya sekadar dari satu sektor besar seperti minyak, emas, atau hasil tambang. Swiss membangun ekonominya dari hal-hal yang tampak kecil, tapi bernilai tinggi. Pertama, sektor perbankan dan keuangan. Swiss dikenal sebagai tempat persembunyian uang kelas dunia. Bukan karena ilegal, tapi karena sistem perbankannya menjunjung tinggi kerahasiaan dan keamanan. Selama bertahun-tahun, banyak orang kaya, dari artis Hollywood hingga penguasa negara, mempercayakan tabungannya di Swiss. Bank di Swiss terkenal sangat konservatif. Mereka tidak bermain-main dalam investasi berisiko tinggi, dan sistem hukumnya melindungi nasabah secara ketat. Meskipun kini transparansi internasional sudah meningkat. Dari sinilah reputasi Swiss sebagai pusat keuangan dunia bermula. Zurich, dan Geneva menjadi rumah bagi bank-bank besar, perusahaan investasi, serta lembaga keuangan multinasional. Namun ekonomi Swiss tidak hanya bergantung pada bank. Mereka juga unggul dalam industri berteknologi tinggi, seperti farmasi, alat kesehatan, hingga jam tangan mewah. Ya, jam tangan, tapi bukan sembarang jam tangan. Swiss adalah rumah bagi brand-brand legendaris seperti Rolex, Patek Philippe, Omega, dan Tag Heuer. Setiap unit jam tangan bisa bernilai ribuan bahkan ratusan ribu dolar. Dan semuanya diproduksi dengan presisi dan reputasi yang sangat dijaga. Swiss tidak berlomba-lomba memproduksi barang murah. Mereka fokus pada barang berkualitas tinggi, sedikit tapi bernilai besar. Ini yang membuat ekspor mereka tetap kuat meski kompetisi global semakin ketat. Bidang farmasi dan bioteknologi juga merupakan tulang punggung ekonomi Swiss. Perusahaan raksasa seperti Novartis dan Roche berasal dari sini. Mereka memproduksi obat-obatan penting untuk seluruh dunia dan jadi pusat riset medis tingkat tinggi. Selain itu, Swiss juga dikenal unggul di bidang pendidikan dan inovasi. Universitas mereka terus masuk dalam jajaran terbaik dunia, dan sistem risetnya mendorong kolaborasi antara dunia akademik dan industri. Pemerintah Swiss juga memberikan insentif tinggi untuk inovasi. Startup teknologi, lembaga riset, dan pengusaha kecil bisa berkembang tanpa banyak hambatan birokrasi. Inilah kenapa Swiss sering menempati posisi teratas dalam indeks inovasi global. Yang membuat ekonomi Swiss sangat stabil adalah sistem pajaknya yang efisien dan terdesentralisasi. Pajak di Swiss dikelola bukan hanya oleh pemerintah pusat, tapi juga oleh pemerintah kanton dan kota. Artinya, setiap wilayah bisa menetapkan tarif pajaknya sendiri. Beberapa wilayah bahkan terkenal ramah pajak dan menarik perusahaan asing untuk berkantor di sana. Tapi, jangan salah, meskipun pajaknya relatif ringan, pelayanan publik di Swiss sangat maksimal. Transportasi umum tepat waktu, rumah sakit bersih dan modern, sekolah terjangkau dan berkualitas. Ini semua tercapai karena tata kelola yang efisien dan pengawasan ketat dari masyarakat. Korupsi sangat rendah, anggaran digunakan tepat sasaran. Swiss juga sangat berhati-hati dalam mengelola utang negara. Mereka memiliki aturan fiskal ketat dan tidak sembarangan menerbitkan utang baru. Hasilnya, Swiss nyaris tidak punya utang luar negeri yang membebani masa depan mereka. Salah satu nilai penting dalam budaya Swiss adalah prinsip kesederhanaan dan efisiensi. Warga Swiss tidak hidup mewah secara mencolok, tapi mereka hidup nyaman
tenang, dan bebas khawatir soal kebutuhan dasar. Bahkan di sektor pariwisata, Swiss tidak menjual kemewahan murahan. Mereka menawarkan keindahan alam, ketenangan, dan kualitas tinggi dalam layanan hotel, transportasi, serta keamanan. Semua itu tidak datang dengan harga murah, tapi mereka tahu siapapun yang datang ke Swiss, datang untuk kualitas. Satu lagi kekuatan ekonomi Swiss yang sering diabaikan, stabilitas politik dan netralitas global. Karena tidak ikut campur dalam konflik internasional dan tidak tergabung dalam NATO atau Uni Eropa, Swiss menjadi tempat yang netral dan dipercaya banyak pihak. Organisasi internasional seperti PBB dan Palang Merah punya kantor pusat di Swiss. Negara ini menjadi tempat negosiasi damai, tempat perlindungan bisnis, dan pusat keuangan global. Dari semua itu, kita bisa belajar bahwa ekonomi tidak selalu butuh sumber daya besar atau penduduk melimpah. Yang dibutuhkan adalah kepercayaan, inovasi, disiplin, dan keinginan untuk menjaga kualitas secara konsisten. Swiss telah membuktikan bahwa ekonomi yang kecil bisa jadi yang terkuat jika dikelola dengan kepala dingin dan prinsip yang kokoh. 4. Gaya hidup dan keseharian warga Swiss. Swiss bukan cuma tentang jam mahal, bank rahasia, atau gunung bersalju. Di balik kemewahan dan ketertiban negaranya, gaya hidup orang Swiss menyimpan sisi yang sangat unik, tenang, dan kadang bikin iri. Warga Swiss hidup dalam keseimbangan yang nyaris sempurna antara pekerjaan dan waktu pribadi. Di pagi hari, kota-kota Swiss seperti Zurich, Rich, Bern, atau Lausanne memang terlihat sibuk, tapi bukan sibuk yang penuh klakson dan makian. Suasana tetap tenang, rapi, dan penuh kesadaran akan waktu. Warga berangkat kerja naik sepeda, tram, atau jalan kaki. Transportasi publik sangat bisa diandalkan. Datang tepat waktu bahkan ke menit dan detiknya. Dan semua itu dilakukan tanpa gaduh, tanpa dorong-dorongan, tanpa tergesa-gesa. Yang menarik, jam kerja di Swiss relatif pendek, terutama dibanding negara-negara besar lainnya. Rata-rata pekerja Swiss hanya bekerja 40-42 jam per minggu. Dan libur akhir pekan adalah harga mati. Bahkan di hari Jumat, banyak kantor yang sudah longgar sejak siang. Setelah pulang kerja, waktu mereka bukan untuk lembur, tapi untuk menikmati hidup. Orang Swiss sangat mencintai alam. Begitu hari cerah tiba, taman-taman kota dipenuhi oleh orang-orang yang duduk membaca buku, bersepeda, jogging, atau hanya duduk diam menatap danau sambil menyeruput kopi. Akhir pekan, mereka naik gunung, jalan kaki menelusuri jalur hutan hiking, atau sekadar piknik bersama keluarga. Dan uniknya, semua aktivitas itu tidak memerlukan barang mewah. Tidak ada budaya pamer gaya hidup glamor seperti di beberapa negara lain. Pakaian outdoor, termos kopi, dan ransel kecil, itu sudah cukup untuk mereka merasa bahagia. Satu hal lagi yang menjadi ciri khas warga Swiss, disiplin dan menghargai privasi. Mereka sangat menghormati waktu. Jika janji bertemu pukul 10, maka mereka akan datang jam 9:58. Keterlambatan, bahkan hanya 5 menit, dianggap tidak sopan. Tapi jangan salah, bukan berarti mereka kaku atau dingin. Mereka hanya tenang, tidak suka drama, tidak suka basi-basi yang tidak perlu. Senyuman mereka tulus, dan saat diajak bicara, mereka mendengarkan dengan fokus penuh. Warga Swiss juga sangat mandiri. Sejak muda, mereka diajarkan untuk bertanggung jawab atas hidup sendiri. Banyak remaja yang bekerja paruh waktu sambil kuliah, atau sudah tinggal terpisah dari orang tua sejak usia 18 tahun. Mereka juga sangat menghargai keteraturan. Jalanan bersih bukan karena ada banyak petugas kebersihan, tapi karena warga sendiri tidak buang sampah sembarangan. Bahkan membuang botol, kardus, atau baterai punya tempat dan jadwal tersendiri. Kamu bahkan bisa kena tegur tetangga kalau membuang sampah tidak sesuai jenis atau jamnya. Di satu sisi, aturan ini memang terlihat kaku, tapi justru dari sanalah rasa aman dan kenyamanan hidup di Swiss lahir. Gaya belanja dan konsumsi. Warga Swiss bukan tipe yang belanja berlebihan. Meskipun mereka punya penghasilan tinggi, tapi gaya konsumsi mereka sederhana dan penuh perhitungan. Mereka lebih suka membeli sedikit barang, tapi berkualitas bagus dan tahan lama. Alih-alih gonta-ganti baju mengikuti tren, mereka punya satu jaket mahal yang bisa dipakai 10 tahun, satu jam tangan, tapi buatan Swiss asli, satu sepatu hiking
yang menemani mereka mendaki puluhan puncak Alpen. Kebiasaan belanja juga tidak impulsif. Supermarket ditutup tepat waktu. Bahkan pada hari Minggu, hampir semua toko tutup. Hari Minggu dianggap sebagai hari istirahat bersama keluarga dan alam. Makanan ala Swiss. Soal makanan, gaya hidup warga Swiss juga sangat lokal dan berbasis tradisi. Mereka menyukai makanan sehat dan segar. Produk lokal seperti keju cheese, coklat, dan roti menjadi makanan pokok sehari-hari. Sarapan ringan, makan siang cukup, dan makan malam ringan kembali. Mereka tidak terlalu suka makanan cepat saji dan sangat menghargai proses memasak. Kebiasaan makan bersama keluarga juga masih dijaga. Meja makan adalah tempat cerita dibagikan, bukan sekadar isi perut. Sosial dan interaksi. Swiss punya 4 bahasa resmi: Jerman, Prancis, Italia, dan Romansch. Tapi bahasa Jerman Swiss paling banyak digunakan. Meskipun multibahasa, warga Swiss hidup dalam harmoni budaya yang luar biasa. Toleransi dan rasa saling menghormati sangat tinggi. Mereka tidak suka konflik dan selalu berusaha menyelesaikan masalah dengan dialog. Teman dekat mungkin tidak mudah didapatkan. Tapi begitu kamu diterima dalam lingkaran pertemanan, mereka akan setia seumur hidup. Mereka suka aktivitas komunitas, mulai dari klub hiking, klub musik, hingga kegiatan sosial di desa atau kota. Rasa memiliki terhadap komunitas sangat kuat. Privasi dan kehidupan pribadi. Warga Swiss sangat menjunjung privasi. Mereka tidak suka ditanya hal pribadi secara langsung, apalagi soal gaji, agama, atau hubungan pribadi. Mereka juga tidak suka tetangga yang terlalu ingin tahu. Tapi bukan berarti tertutup. Mereka hanya menjaga batas. Dan batas itu dihormati bersama-sama. Kamu tidak akan melihat banyak orang pamer di media sosial. Bahkan, banyak warga Swiss yang tidak terlalu aktif online. Bagi mereka, kenyamanan dan ketenangan batin lebih penting daripada validasi publik. Gaya hidup warga Swiss adalah kombinasi dari ketenangan, keteraturan, dan kesadaran. Mereka tidak mengejar gaya hidup glamor, tapi mereka menikmati hidup dengan penuh kualitas. Mereka tidak berisik di sosial media, tapi mereka bicara saat dibutuhkan dan dengan bijak. Mereka tidak gila kerja tanpa henti, tapi ketika bekerja, hasilnya maksimal. Swiss menunjukkan kepada dunia bahwa kebahagiaan itu tidak selalu datang dari hal besar dan mencolok. Kadang, cukup dari secangkir kopi hangat, sepiring keju lokal, dan matahari sore yang menyinari Danau Geneva. 5. Keseimbangan antara kerja dan hidup. Swiss bisa. Bayangkan, kamu bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Tapi setelah itu, kamu benar-benar bebas. Nggak ada lembur, nggak ada pesan kerjaan yang masuk jam 9 malam. Dan nggak ada bos yang ngajak meeting dadakan pas akhir pekan. Kamu bisa pulang, duduk santai di balkon rumah sambil menyesap teh hangat, melihat pegunungan Alpen di kejauhan, dan menikmati waktu bersama orang-orang terdekat tanpa rasa bersalah. Inilah realita di Swiss, bukan mimpi, bukan wacana motivasi, tapi budaya yang tertanam kuat. Hidup itu bukan cuma soal kerja. Di banyak negara, kita terbiasa dengan budaya kerja yang keras. Lembur jadi hal yang biasa, bahkan kadang dianggap bentuk loyalitas. Tapi di Swiss, jam kerja itu dihormati, waktu pribadi dihargai, dan yang paling penting, kualitas hidup jadi prioritas. Rata-rata orang Swiss bekerja sekitar 41 jam per minggu. Tapi mereka memaksimalkan waktu kerja itu seefisien mungkin. Nggak banyak basa-basi, nggak buang waktu. Fokus, selesai, lalu pulang. Di sini, bekerja keras bukan berarti hidup harus dikorbankan. Salah satu hal yang bikin budaya ini kuat adalah sistem yang mendukung. Misalnya, cuti tahunan yang cukup panjang, jam kerja fleksibel, dan bahkan sebagian besar tempat kerja menyediakan opsi kerja hybrid atau remote. Bukan cuma itu, libur nasional di Swiss memang gak sebanyak negara lain, tapi kompensasi dan keseimbangan hidup sangat terasa. Saat musim panas tiba, kamu akan melihat banyak warga Swiss liburan ke danau, hiking ke pegunungan, atau sekadar bersepeda keliling desa. Mereka tidak menunggu pensiun untuk menikmati hidup, karena bagi mereka, hidup itu sekarang, bukan nanti. Coba bandingkan, berapa banyak dari kita yang menunda kebahagiaan, menunda liburan, menunda hal-hal kecil yang bikin hati senang, dengan dalih, nanti aja, kalau udah sukses. Tapi di Swiss, filosofi itu dibalik. Jangan tunggu sukses untuk bahagia. Bahagialah di jalan menuju sukses. Bahkan, dalam hal kecil, seperti makan siang pun terasa berbeda. Banyak kantor di Swiss punya kebijakan tidak mengganggu saat jam makan. Mereka percaya
perut yang kenyang, dan pikiran yang tenang akan menghasilkan pekerjaan yang jauh lebih baik daripada tekanan dan stres. Dan ketika kamu sakit, nggak perlu panik. Sistem kesehatan di Swiss sangat mendukung. Pekerja diberikan hak untuk istirahat dan cuti sakit yang manusiawi. Jadi, bukan hanya badan yang sehat, tapi pikiran pun terjaga. Tentu saja, ini bukan berarti hidup di Swiss bebas dari tekanan. Tapi, tekanan itu dikelola dengan cara yang sehat. Misalnya, orang Swiss terkenal dengan sifat terstruktur dan tepat waktu. Mereka sangat menghargai jadwal. Bahkan terlambat 5 menit saja bisa dianggap tidak sopan. Tapi karena semua orang mematuhi aturan itu, hidup jadi lebih mudah. Nggak ada kemacetan parah. Nggak ada penundaan ekstrem, semuanya mengalir sesuai waktu. Dan ini menciptakan rasa kontrol dalam hidup. Rasa tenang yang jarang kita rasakan di lingkungan kerja yang penuh kekacauan. Swiss juga mengajarkan kita satu hal penting. Istirahat bukanlah kemalasan, tapi bagian dari strategi hidup jangka panjang. Di sini, kamu akan menemukan banyak orang yang meluangkan waktu untuk jalan pagi, berolahraga ringan, atau hanya duduk membaca buku di taman. Bukan karena mereka tidak punya pekerjaan, tapi karena mereka tahu otak dan tubuh juga butuh napas. Dan yang paling indah, gaya hidup seperti ini menular. Saat satu orang menjaga keseimbangan, lingkungan di sekitarnya ikut merasakan energi positifnya. Anak-anak tumbuh dalam keluarga yang hadir secara utuh. Pasangan bisa menikmati hubungan yang sehat karena waktu bersama cukup. Orang tua tetap punya waktu untuk diri sendiri. Inilah mengapa indeks kebahagiaan di Swiss selalu tinggi setiap tahunnya. Bayangkan, kalau saja kita bisa mengambil sedikit saja dari filosofi ini. Tidak perlu langsung pindah ke Swiss, tapi mulai dari hal kecil. Seperti mematikan notifikasi kerja saat malam hari, menghargai waktu makan, atau menyediakan satu hari dalam seminggu untuk me time. Karena pada akhirnya, hidup yang seimbang bukan soal negara tempat kamu tinggal, tapi soal bagaimana kamu memilih untuk hidup. Dan itulah kenapa Swiss begitu luar biasa. Bukan cuma karena alamnya yang indah atau teknologinya yang maju, tapi karena mereka tahu bagaimana caranya hidup dengan utuh, tanpa perlu mengorbankan hal-hal yang paling penting. Kalau kamu diberi kesempatan, maukah kamu mencicipi gaya hidup seperti ini? Atau mungkin, diam-diam kamu sudah mengidamkannya sejak lama? PC Media akan terus membawa kamu menelusuri tempat menakjubkan seperti ini. Bukan cuma untuk tahu, tapi untuk merasa, karena memahami dunia adalah awal dari memahami dirimu sendiri. 6. Romansa dan sensualitas dalam gaya hidup Swiss. Swiss, sebuah negara yang dikenal tenang, bersih, dan penuh keindahan. Tapi di balik gunung bersalju dan kota-kota yang tampak tertata, tersimpan nuansa gaya hidup yang lebih dalam, lebih menggoda, dan lebih manusiawi. Sebuah gaya hidup yang menggabungkan antara ketertiban dan kebebasan, antara keanggunan dan sensualitas, tanpa perlu berlebihan, tanpa perlu vulgar. Swiss mengajarkan satu hal penting, sensualitas bukan untuk ditampilkan, tapi untuk dirasakan. Romansa tanpa tekanan. Di Swiss, cinta itu bebas. Bukan bebas dalam artian liar, tapi bebas dalam artian tidak dibatasi oleh norma sosial yang menekan. Banyak pasangan muda, bahkan juga yang sudah dewasa, memilih untuk hidup bersama tanpa harus menikah. Bukan karena mereka takut komitmen, tapi karena mereka lebih memilih hubungan yang tumbuh secara alami, tanpa tekanan, tanpa paksaan, tanpa formalitas yang mengaburkan makna kasih sayang. Pernikahan tetap ada, tapi bukan satu-satunya jalan untuk mencintai dan membangun kehidupan bersama. Di mata masyarakat Swiss, yang lebih penting adalah kejujuran emosional dan keintiman yang sehat daripada sekadar status hukum di atas kertas. Sensualitas yang elegan, bukan murahan. Kamu tidak akan menemukan sensualitas yang murahan di Swiss, tapi kamu bisa merasakannya hampir di setiap sudut kehidupan mereka. Coba datang ke kafe kecil di Z, rich saat senja, lampu temaram, alunan jazz klasik, aroma kopi, dan senyuman pelayan yang lembut. Semuanya menciptakan suasana yang tenang, tapi dalam. Atau berjalan malam-malam di kawasan bar di Geneva. Tidak ada hingar-bingar norak, tapi ada kematangan, ada kesadaran, ada sentuhan erotisme yang sangat halus dan dewasa. Swiss tidak menggoda dengan teriakan. Swiss menggoda dengan tenang. Dan disitulah justru letak daya tariknya. Wanita Swiss mandiri, elegan, dan tidak butuh validasi. Wanita Swiss dikenal sangat berbeda. Mereka
mandiri, bekerja keras, berpendidikan tinggi, dan tahu betul apa yang mereka mau. Mereka bisa tampil seksi tanpa perlu membuka terlalu banyak, karena pesona mereka terletak pada cara bicara, cara berpikir, dan cara mereka membawa diri. Mereka bukan tipikal wanita yang mudah dipuji hanya karena penampilan, tapi ketika kamu berbicara dengannya, kamu akan merasa dihargai, dibaca, dipahami, dan disitulah kadang kamu justru jatuh hati lebih dalam. Budaya relaksasi, spa, sauna, dan sentuhan alam. Salah satu ciri khas gaya hidup Swiss adalah keseimbangan antara tubuh dan pikiran, dan mereka punya cara sendiri untuk mencapainya. Spa alami, sauna, mandi air panas di kaki gunung, atau berendam di tengah hutan. Dan ya, beberapa tempat relaksasi di Swiss bersifat nudist friendly, bukan untuk eksploitasi, bukan untuk daya tarik seksual, tapi karena tubuh bagi mereka bukan sesuatu yang harus selalu disembunyikan dengan rasa malu. Di tempat-tempat seperti itu, sopan santun tetap dijaga. Tidak ada tatapan tak sopan, tidak ada komentar vulgar. Semua orang saling menghargai batas karena bagi mereka, tubuh adalah bagian dari alam, dan alam adalah sesuatu yang suci. Hidup dengan ritme yang intim. Orang Swiss menjalani hidup dengan tenang. Mereka tidak buru-buru. Mereka menikmati waktu makan, menikmati kopi di teras, berjalan pelan, mendengar dengan sungguh-sungguh. Dan ini juga berlaku dalam hubungan personal. Mereka lebih suka komunikasi yang jujur daripada drama, lebih suka sentuhan kecil daripada gestur besar yang memaksa. Romansa bukan sekadar pelukan atau ciuman di tempat umum, tapi cara seseorang menatapmu sambil menuangkan teh, cara mereka diam bersamamu tanpa merasa canggung. Apa yang bisa kita pelajari? Sensualitas tidak harus keras, tidak harus dibumbui dengan hasrat berlebihan. Kadang justru sensualitas yang paling kuat adalah yang paling tenang. Swiss membuktikan itu dengan gaya hidup yang penuh kesadaran. Mereka mengajarkan kita bahwa mencintai diri sendiri, menghormati pasangan, dan menikmati keintiman dalam bentuk yang paling sederhana adalah seni hidup yang sesungguhnya. Mungkin di tempat lain, kebebasan dan sensualitas seringkali disalahpahami, tapi di Swiss, semuanya berjalan berdampingan dengan rasa hormat, elegansi, dan kedewasaan. Dan kalau kamu beruntung mengalaminya, kamu akan tahu bahwa cinta, tubuh, dan ketenangan jiwa bisa menyatu dalam satu ritme yang indah. 7. Fakta unik dan aneh tentang Swiss. Negeri yang diam penuh kejutan. Di permukaan, ia tampak tenang, teratur, bahkan bisa dibilang membosankan bagi sebagian orang. Negara yang identik dengan jam presisi, coklat lezat, dan gunung-gunung bersalju yang memanjakan mata. Tapi di balik ketertiban dan kebersihannya yang memukau itu, Swiss menyimpan segudang keunikan dan keanehan yang bahkan tidak banyak diketahui oleh dunia luar. Ini bukan sekadar negara netral. Ini adalah negeri yang menyimpan rahasia kecil di setiap sudutnya. Dan hari ini, kita akan membuka satu persatu. Pertama, Swiss tidak punya ibu kota resmi. Ya, kamu tidak salah dengar. Swiss adalah satu dari sedikit negara di dunia yang tidak memiliki ibu kota resmi. Secara administratif, kota Bern sering disebut sebagai ibu kota, tapi secara hukum, tidak ada pernyataan resmi dalam konstitusi. Swiss yang menyatakan Bern sebagai capital city. Pemerintahan pusat memang beroperasi dari Bern. Parlemen duduk di sana, kantor-kantor kementerian ada di sana juga. Tapi Swiss tetap bersikeras. Mereka tidak perlu menyebut satu kota sebagai ibu kota resmi. Mengapa? Karena mereka percaya pada sistem federal yang kuat, di mana kekuasaan dibagi rata ke seluruh kanton. Tidak ada kota yang boleh merasa lebih tinggi daripada yang lain. Hasilnya, Swiss adalah negara yang egaliter, adil, dan sangat terdesentralisasi. Wajib militer tapi boleh simpan senjata di rumah. Swiss terkenal dengan posisi netral dalam politik dunia. Namun yang mengejutkan, negara ini justru mewajibkan warganya menjalani pelatihan militer. Setiap pria Swiss yang sehat secara fisik dan mental harus menjalani wajib militer setelah usia 18 tahun. Pelatihan ini mencakup kemampuan bertahan, menembak, dan strategi militer dasar. Tapi yang lebih mencengangkan, setelah selesai pelatihan, para warga diizinkan menyimpan senjata militer mereka di rumah. Bahkan, ini fakta yang mengejutkan. Swiss adalah salah satu negara dengan kepemilikan senjata per kapita tertinggi di dunia. Namun tingkat kejahatannya sangat rendah.
Mengapa bisa begitu? Karena di Swiss, senjata bukan simbol kekuasaan atau ancaman, melainkan bagian dari rasa tanggung jawab dan kesiapsiagaan nasional. Pendidikan mengenai etika penggunaan senjata diberikan secara serius, dan setiap warga Swiss tahu memegang senjata bukan hak, tapi tanggung jawab besar. Ada bunker bawah tanah untuk semua warga. Swiss memiliki populasi sekitar 8 juta jiwa. Tapi, coba tebak, mereka punya bunker perlindungan bawah tanah yang cukup untuk menampung seluruh penduduknya. Iya, kamu nggak salah dengar. Semua orang. Bunker-bunker ini tersebar di berbagai tempat, mulai dari bawah apartemen, gedung pemerintah, bahkan desa-desa kecil di pegunungan. Asalnya, sejak Perang Dunia dan masa-masa Perang Dingin, Swiss sudah mempersiapkan diri untuk skenario terburuk, meskipun mereka negara netral. Hingga kini, setiap bangunan baru wajib memiliki akses ke ruang bawah tanah yang bisa digunakan untuk perlindungan. Dan ketika terjadi ancaman besar, seperti bencana alam, radiasi, atau serangan asing, seluruh rakyat Swiss tahu mereka punya tempat aman untuk berlindung. Negara ini benar-benar mendefinisikan ulang arti selalu siap. Mesin penjual otomatisnya nggak main-main. Kalau kamu pikir vending machine cuma bisa jual air mineral dan coklat, berarti kamu belum pernah lihat mesin penjual otomatis di Swiss. Di sini, vending machine bisa menjual keju segar langsung dari peternakan terdekat atau sosis mentah, lengkap dengan bumbu barbecue. Bahkan ada vending machine yang menjual minuman beralkohol, produk lokal, hingga roti yang baru dipanggang. Dan ini bukan gimmick, semua produk dijaga kualitas dan kesegarannya. Yang bikin lebih heran, mesin-mesin ini tidak dijaga, tidak ada CCTV, tidak ada satpam, tapi nyaris tidak ada kasus pencurian atau vandalisme. Kenapa? Karena di Swiss, kepercayaan antar warga sudah jadi bagian dari budaya. Mereka percaya kalau kamu mengambil sesuatu tanpa membayar, itu bukan soal hukum, itu soal rasa malu. Dan rasa malu di Swiss lebih berat daripada hukuman hukum. Dan kamu harus tahu apa itu Stoßbahn, kereta paling curam di dunia. Bayangkan kamu naik kereta, tapi relnya hampir vertikal. Itu bukan roller coaster, itu adalah Stoßbahn, kereta kabel paling curam di dunia, dengan kemiringan hingga 110%. Stoßbahn membawa penumpang naik dari lembah Schwyz ke desa Stoß, sebuah pemukiman kecil yang berada di atas pegunungan. Kereta ini bukan sekadar alat transportasi, tapi juga simbol kecanggihan Swiss dalam teknologi dan rekayasa. Kereta ini dirancang dengan kabin silinder khusus yang tetap menjaga lantai tetap datar meskipun naik curam. Jadi kamu tidak merasa berdiri miring meski relnya naik tajam. Stoßbahn tidak hanya indah, tapi juga membuktikan bahwa Swiss tidak main-main dalam menggabungkan teknologi dengan kenyamanan. Bonus, Swiss dan fakta gila lainnya. Swiss juga punya banyak hal aneh, tapi nyata lain yang layak disebutkan. Mereka punya sistem referendum langsung paling aktif di dunia. Bahkan rakyat bisa membatalkan andeng-endang hanya dengan mengumpulkan tanda tangan. Dilarang memelihara satu ekor marmut sendirian, karena hewan ini dikenal sangat sosial dan bisa stres kalau sendiri. Di beberapa daerah, kamu tidak boleh menyiram toilet setelah jam 10 malam kalau tinggal di apartemen. Ini dianggap mengganggu tetangga. Dan tahukah kamu, di Swiss seorang warga bisa menolak perang, tapi tetap diharuskan bayar pajak khusus karena menolak ikut wajib militer. Ini disebut tax for conscientious object. 8. Transportasi dan infrastruktur Swiss, presisi. Keindahan dan keajaiban di balik rel dan terowongan. Kalau kamu pernah dengar tentang Swiss dan langsung kepikiran soal kereta api tepat waktu, percayalah, itu bukan sekadar stereotip, karena di Swiss, waktu bukan hanya uang. Waktu adalah gaya hidup, dan sistem transportasinya adalah bukti paling nyata. Di negara yang penuh pegunungan terjal, lembah dalam, dan cuaca ekstrem ini, Swiss membangun salah satu sistem transportasi terbaik, tercanggih, dan paling efisien di dunia. Dan bukan cuma soal cepat, tapi juga soal pengalaman perjalanan yang memanjakan mata dan menyentuh rasa. Pertama, kereta api paling tepat waktu di dunia. Kalau kamu tinggal di negara yang keretanya sering telat, kamu mungkin akan kaget saat melihat bagaimana kereta Swiss beroperasi. Waktu keterlambatan diukur bukan dalam menit, tapi dalam detik. Iya, benar. Detik. Kebanyakan jadwal keberangkatan dan kedatangan di Swiss, baik itu kereta antar kota, kereta regional, atau bahkan kereta pedesaan, berjalan dengan presisi seperti jarum jam. Saking disiplinnya,
Para warga Swiss bisa mengatur hari mereka hanya dari suara dan kedatangan kereta. Seolah-olah rel kereta di sana adalah nadi yang berdetak dengan ritme sempurna. Dan ini bukan hanya karena teknologi, tapi karena budaya. Orang Swiss menjunjung tinggi keteraturan. Keterlambatan bukan dianggap wajar, tapi sebuah bentuk tidak hormat terhadap waktu orang lain. Kedua, mobilitas tinggi tanpa harus punya mobil. Di Swiss, punya mobil bukan kebutuhan utama. Bahkan di kota-kota besar seperti Zurich, Bern, dan Geneva, banyak orang memilih untuk tidak memiliki mobil pribadi. Kenapa? Karena transportasi umum mereka sudah lebih dari cukup. Kereta, tram, bus, kapal, hingga funicular kereta miring yang naik turun bukit. Semuanya terintegrasi dalam satu sistem tiket nasional. Bayangkan, kamu beli satu tiket dan bisa naik kereta antar kota, lanjut bus lokal, lalu naik kapal keliling danau tanpa beli tiket baru. Bahkan di desa-desa kecil di pegunungan, kereta tetap datang sesuai jadwal. Seolah-olah tidak ada tempat yang terlalu jauh atau terlalu sepi. Dan kalaupun kamu ingin berkendara sendiri, Swiss punya mobil sharing system yang bisa diakses hanya dengan aplikasi. Praktis, ramah lingkungan, dan efisien. Hasilnya, kualitas udara lebih bersih, jalanan lebih sepi, dan masyarakat lebih sehat karena banyak berjalan kaki atau naik sepeda. Ketiga, jalur hiking dan sepeda yang menakjubkan. Swiss bukan hanya soal kecepatan, tapi juga tentang bagaimana kamu menikmati setiap perjalanan. Negara ini punya lebih dari 65.000 km jalur hiking resmi dengan tanda yang jelas dan peta digital yang bisa diakses semua orang. Mulai dari jalur santai di lembah yang berbunga hingga pendakian ekstrem di punggung Alpan yang bersalju. Semua bisa dinikmati tanpa biaya masuk. Jalur hiking ini terpelihara dengan sangat baik, lengkap dengan tempat istirahat, air minum gratis dari sumber mata air, dan panorama yang jujur aja bikin kamu ingin berhenti berjalan hanya untuk menatap langit dan gunung lebih lama. Selain itu, Swiss juga punya ratusan jalur sepeda yang saling terhubung, baik di perkotaan maupun alam terbuka. Bersepeda di Swiss bukan cuma olahraga, tapi bagian dari gaya hidup, sebuah cara untuk berinteraksi dengan alam dan mengurangi jejak karbon. Dan setiap jalur, entah itu di pinggir danau, hutan cemara, atau sepanjang ladang bunga liar, terasa seperti film dokumenter National Geographic yang kamu jalani sendiri. For Gotthard Base Tunnel, keajaiban teknologi di perut pegunungan Alpen. Swiss bukan hanya jago menjaga keindahan alam, tapi juga menguasai cara menjinakkan alam itu sendiri. Contohnya, Gotthard Base Tunnel, sebuah proyek raksasa yang menjadikan Swiss sebagai rumah bagi terowongan kereta api terpanjang dan terdalam di dunia. Terowongan ini membentang sejauh 57 km, menembus jantung pegunungan Alpan, menghubungkan bagian utara dan selatan negara ini. Hanya dalam waktu tempuh singkat. Bayangkan, daripada mendaki, berputar di jalan sempit, atau menghadapi badai salju, kereta bisa menembus pegunungan dari dalam tanah, tanpa suara, tanpa guncangan berarti, tanpa hambatan. Dibangun selama lebih dari 17 tahun dan menelan biaya miliaran dolar. Gotthard Base Tunnel adalah bukti bahwa Swiss bisa membuat alam menunduk tanpa merusaknya. Terowongan ini tidak hanya mempercepat perjalanan barang dan orang, tapi juga mengurangi emisi kendaraan dan menjaga kelestarian permukaan gunung yang menjadi ikon wisata. Sungguh luar biasa. 5. Swiss. Transportasi sebagai cermin karakter bangsa. Transportasi bukan hanya soal kendaraan, tapi soal cara berpikir. Di Swiss, semua dibangun dengan satu filosofi. Kalau kamu ingin bergerak cepat, geraklah bersama. Dan masyarakat Swiss tahu cara bergerak dalam harmoni. Mereka tidak hanya membangun infrastruktur, mereka membangun pengalaman. Naik kereta bukan hanya tentang sampai tujuan, tapi tentang melihat dunia melewati jendela. Naik sepeda bukan hanya membakar kalori, tapi mengisi jiwa dengan pemandangan yang tidak bisa dibeli. Dan saat kamu naik ke puncak gunung, bukan untuk membuktikan kekuatan fisik, tapi untuk merasakan kebebasan sejati. Intinya, Swiss mungkin negara kecil, tapi dengan sistem transportasi seperti ini, mereka telah mengajarkan dunia satu hal penting. Kamu tidak harus punya segalanya untuk menjadi luar biasa. Kamu hanya perlu tahu cara mengatur dan menghargai apa yang kamu miliki. Dan Swiss dengan relnya, terowongannya, dan jalur-jalur yang tenang telah mengubah setiap perjalanan menjadi cerita. Dan setiap cerita menjadi kenangan yang tidak mudah dilupakan.
Swiss bukan cuma negara kecil di tengah Eropa, tapi juga cermin dari bagaimana dunia bisa bekerja dengan tenang, rapi, dan luar biasa. Dari keindahan alam, budaya yang disiplin, sampai hal-hal unik yang jarang kamu dengar. Semuanya menunjukkan satu hal, kesempurnaan. Kadang justru lahir dari kesederhanaan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Masih banyak negara, cerita, dan sisi dunia yang belum kamu lihat. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasimu. Karena di Web Panjangsi Media, kita akan terus membawa kamu keliling dunia dari sisi yang diam-diam luar biasa.